Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Fisiologi Hewan, Biologi semester 5 Universitas Nahdlatul Wathon Mataram. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Ros Yuliana. Yang kedua, Novena Arsyanti. Yang ketiga, Erna Yuliani. Dan yang keempat, Siti Soburatul Jannah. Di sini kami akan membahas tentang sistem ekskresi pada hewan. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui dulu sistem pengeluaran yang ada di dalam tubuh kita maupun tubuh hewan. Sistem pengeluaran yang ada di dalam tubuh itu ada 3. Yang pertama ada sistem ekskresi, yang kedua sistem sekresi, dan yang ketiga defikasi. Di mana maksud dari sistem ekskresi di sini adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya ada keringat dan CO2 dan lain sebagainya. Yang kedua ada sistem sekresi. Maksud dari sistem sekresi yaitu proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya ada hormon dan enzim. Yang ketiga ada defikasi. Nah, maksud dari defikasi di sini adalah proses pengeluaran zat sisa sistem pencernaan yang sering kita sebut dengan feses. Nah, itulah tadi sistem pengeluaran yang ada di dalam tubuh. Ada sistem ekskresi, sistem sekresi, dan sistem defikasi. Nah, kenapa zat sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh kita harus dikeluarkan? Karena jika tidak dikeluarkan, maka bisa menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Nah, itulah perlunya atau pentingnya pengeluaran zat sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novena Arsyanti. Bagian saya di sini yaitu tentang sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya seperti protozoa, planaria, dan lain sebagainya. Ada sistem ekskresi yang dapat dilakukan oleh hewan invertebrata, yaitu yang pertama saya akan membahas sistem ekskresi hewan invertebrata pada protozoa. Protozoa ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu proto artinya pertama dan zoon artinya hewan. Jadi, protozoa itu adalah hewan pertama atau mudahnya hewan tingkat rendah yang bersel satu. Makhluk hidup yang bersel satu, jadi protozoa itu hidup dengan sel satu. Makhluk hidup yang bersel satu itu mengeluarkan zat-zat sisa metabolismenya dengan cara berdifusi, yang dimana difusi itu adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut yang dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Atau ada juga cara lain yang kedua, yaitu membentuk vakuola yang berisi sisa-sisa metabolisme. Jadi sisa-sisa metabolisme di sini adalah metabolisme yang tidak diserap oleh tubuh, yaitu misalnya zat-zat sisa yang tidak digunakan lagi atau setelah diuraikan menjadi zat-zat yang terbuang atau tidak berguna lagi. Pengeluaran hewan akuatik dan prosesnya. Yang pertama, vakuola kontraktil, di mana vakuola kontraktil merupakan organ pengeluaran pada protozoa, Ciliata, dan Coelenterata yang bekerja dengan cara mengatur tekanan osmotik dalam tubuhnya. Vakuola kontraktil merupakan organela berbentuk bulat yang berisi cairan dan dibatasi oleh membran. Yang kedua, protonefrida. Protonefrida ini merupakan organ pengeluaran yang berbentuk tubulus atau pipa tertutup
tidak berhubungan dengan rongga tubuh hewan dan ditemukan pada hewan yang lebih tinggi dari Coelenterata. Sel penyusun tubulus yang tertutup dilengkapi dengan silia. Apabila jumlah silia yang dimiliki hanya satu, sel tersebut dinamakan sel selenoid. Akan tetapi, apabila memiliki beberapa silia, sel tersebut dinamakan sel aki atau flank cell. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Erna Yudiani. Akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ekskresi pada hewan vertebrata. Yang pertama ada Pisces. Pisces atau ikan memiliki sepasang ginjal sederhana dengan tipe Mesoneoprus yang nanti ketika dewasa akan berkembang menjadi ginjal Opistheneoprus. Sistem ekskresi pada uran dipengaruhi oleh kondisi lingkungan hidupnya. Dalam pembentukan urin, ikan air tawar dan ikan air laut mempunyai cara yang berbeda. Ikan air tawar memiliki ginjal seperti halnya manusia. Mereka juga memiliki glomerulus, sehingga di situ terjadi proses filtrasi dan proses reabsorpsi. Ikan air tawar lebih banyak menyerap zat-zat makanan dan mineral dibandingkan menyerap air. Kondisi lingkungan hidupnya yang cenderung lebih hipotonis itu membuat jaringan tubuh mereka lebih mudah kelebihan cairan. Ikan air tawar untuk menjaga jaringan tubuhnya agar tetap dalam keadaan hipertonik, mereka akan cenderung lebih sedikit minum air dan lebih banyak mengeluarkan urin yang akan dikeluarkan melalui kloaka. Ekskresi amoniak dilakukan dengan cara difusi melalui insang. Nah, sekarang ikan air laut. Ikan air laut itu cenderung lebih mudah mengalami dehidrasi karena cairan yang ada di dalam tubuh mereka lebih cenderung mudah tertarik keluar ke lingkungan sekitar. Ikan air laut juga tidak memiliki glomerulus sehingga tidak akan terjadi proses filtrasi dan proses reabsorpsi. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan yaitu tentang sistem ekskresi pada hewan adalah sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tugas pokok dari sistem ekskresi adalah sebagai sistem pembuang nitrogen dan karbon dioksida, serta menjaga keseimbangan air garam dan organik-organik lainnya. Sistem ekskresi pada invertebrata lebih sederhana daripada sistem ekskresi pada vertebrata. Contohnya, protozoa mengeluarkan hasil metabolisme dengan cara difusi. Berbeda halnya dengan sistem ekskresi pada vertebrata. Misalnya, pada sistem ekskresi manusia, ada ginjal yang menghasilkan urin, paru-paru yang mengeluarkan karbon dioksida, kulit yang mengeluarkan keringat, dan hati yang mengeluarkan empedu. Nah, itulah tadi kesimpulan dari sistem ekskresi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab 2 pertanyaan dari materi yang sudah dijelaskan. Apa yang terjadi jika hewan tidak bisa keluar air keringatnya? Jelaskan perbedaan proses osmoregulasi pada ikan air laut dan ikan air tawar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang terjadi kalau hewan tidak keluar keringatnya. Jadi jelas ya, pasti dalam tubuh hewan itu ada suatu kelainan atau penyakit, di mana badan atau tubuh yang tidak bisa mengeluarkan keringat dinamakan hipohidrotik ectodermal dysplasia. Penyakit ini merupakan satu dari sekitar 150 jenis ectodermal dysplasia. Tubuh dengan penyakit ini cenderung memiliki kemampuan untuk mengurangi jumlah keringat atau hipohidrasis akibat kelenjar yang dimiliki lebih sedikit dari jumlah normal atau tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi, yang terjadi jika tubuh hewan atau tubuh
tidak bisa mengeluarkan keringat itu adalah akan mengalami perkembangan abnormal dalam struktur kulit, rambut, kuku, gigi, dan kelenjar keringat itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu perbedaan proses osmoregulasi air laut dan ikan air tawar. Osmoregulasi ikan air tawar yaitu ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Sedangkan osmoregulasi ikan air laut yaitu urin yang dilakukan mengandung konsentrasi air yang tinggi. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis melalui kulit. Untuk itu, insang air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya.